Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore untuk kita semua. Salam sejahtera. Kali ini saya akan memberikan materi Introduction to TOEFL Test. Jadi memberikan pemahaman apa itu TOEFL dan kenapa kita harus tes TOEFL. Tapi sebelumnya perkenalkan diri dulu, nama saya Dr. Yanto SPD MD. Saya lahir 7 Juni 1973, dosen bahasa Inggris Unja. Kemudian pendidikan saya pernah kuliah di 5 universitas yang berbeda di planet bumi ini. Saya pernah kuliah di akuntansi UNAM 92-94. Kemudian saya ikut tes lagi. Kemudian tahun 94 sampai 99 saya kuliah di pendidikan bahasa Inggris Universitas Jambi. Dan lulus dengan predikat cum laude, lulusan terbaik universitas. 2006-2007 saya ngambil Master of Education dari The Flinders University of South Australia. Saya dapat beasiswa ADS Australian Development Scholarship, beasiswa dari pemerintah Australia. 2013 saya dapat beasiswa lagi dari pemerintah Indonesia, ngambil Doctor of Education di Murdoch University, Western Australia. Kemudian saya pindah setelah setahun di Murdoch. Saya pindah karena topik disertasi saya waktu itu tidak bisa dilanjutkan, topiknya tentang RSBI. RSBI tidak ada lagi. 2014 saya pindah ke Edith Cowan University di kota yang sama, di Perth. Kemudian saya harus berhenti karena beasiswa saya di stop karena ada masalah administrasi. Saya selesaikan di Universitas Jambi. Oke. Saya pernah mendapat beberapa penghargaan, dapat beasiswa. Saya hobi menulis, saya punya koleksi lumayan banyak, sekitar 2000 buku. Saya sudah menulis sekitar 11 buku. Nah, diantaranya yang tertera di slide itu ada 6 buku. Oke, itu tentang saya. Nah, sekarang kita mulai tentang memperkenalkan apa itu TOEFL. Jadi, TOEFL itu singkatan dari Test of English as a Foreign Language. Jadi tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Nah, sebelumnya kita harus paham dulu, kenapa sih bahasa Inggris itu sampai jadi bahasa internasional, bahasa global. Mungkin banyak yang nggak tahu, kita belajar bahasa Inggris ini kenapa sih? Kok dari SD malah ya, SMP, SMA, kuliah. Kenapa bahasa Inggris itu bisa jadi bahasa global atau bahasa internasional? Nah, banyak orang yang nggak tahu, ada beberapa alasan. Alasan pertama, British Empire. Jadi ternyata Inggris itu negara yang penduduknya tidak paling besar di planet bumi, ternyata sudah menjajah 1/4 dari planet bumi ini. Bahkan menurut data 90% dari 200 negara yang ada di dunia ini pernah dijajah oleh Inggris. Sebut saja negara paling besar, India misalnya, ternyata pernah dijajah Inggris. Penduduknya 1,2 miliar. Amerika Serikat 400 jutaan itu ternyata bekas jajahan Inggris. Malaysia berapa 60 jutaan bekas jajahan Inggris. Brunei misalnya. Itu. Jadi Inggris satu-satunya negara yang paling banyak menjajah negara lain di masa lampau. Nah, yang kedua alasannya adalah kekuatan negara adidaya Amerika Serikat yang bahasa utamanya adalah bahasa Inggris setelah Perang Dunia Kedua. Jadi setelah Perang Dunia Kedua tahun 1945 itu bisnis Amerika itu booming sekali. Dan mereka mulai melakukan perdagangan dan bahkan menguasai perdagangan di dunia. Ekonominya terbaik di dunia.
sehingga dia punya hubungan link ke manapun. Nah, untuk berhubungan dengan negara lain, bahasa yang dipakai adalah bahasa Inggris. Itu salah satunya. Kemudian yang ketiga yang banyak orang nggak tahu adalah the coolness factor. Ini faktor apa ya? Jadi budaya di dunia ini banyak dipengaruhi oleh budaya yang ada di Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat, bahasa pengantar mereka adalah bahasa Inggris. Jadi apa yang jadi booming di Amerika biasanya juga booming di negara lain. Katakanlah film Hollywood disukai di banyak negara dan seterusnya. Yang keempat, banyak orang nggak tahu juga bahwa bahasa Inggris itu jadi bahasa global karena internet itu kan ditemukan di Amerika Serikat. Nah, dia berkembang sampai sekarang menguasai hampir seluruh dunia, dan bahasa Inggris sebagai bahasa yang pengantar yang paling populer di internet. Nah, yang terakhir yang banyak orang nggak tahu adalah efek bola salju. Karena dia digunakan di internet, di TV, di film, di banyak lagu-lagu yang populer misalnya, di publikasi ilmiah misalnya, dan di bisnis internasional, sehingga bahasa Inggris menjadi bahasa global. Itu penjelasannya. Mungkin selama ini kita nggak tahu kenapa bahasa Inggris, kenapa nggak bahasa Indonesia, kenapa nggak kata itu akan bahasa Indonesia lebih mudah. Kenapa nggak bahasa Mandarin? Karena Cina itu penduduknya paling banyak di planet bumi misalnya. 1,5 miliar, bayangkan. Ya kan? Kenapa nggak bahasa Arab misalnya? Gitu. Oke, kita beralih kepada peranan bahasa Inggris di dunia. Jadi fungsi bahasa Inggris di dunia itu ada 3. Yang pertama, English as a first language. Bahasa Inggris itu sebagai bahasa pertama. Nah, di mana saja bahasa Inggris sebagai bahasa pertama dan bahasa resmi dari negara itu di Amerika Serikat, tentunya di Inggris dulu ya, di UK, termasuk di sana Skotlandia, Irlandia, kemudian di Kanada, di Australia, di Selandia Baru, di Afrika Selatan, dan banyak lagi. Total negara ini penduduknya kira-kira 450 juta jiwa yang berbicara bahasa Inggris sebagai bahasa pertama mereka. Nah, yang kedua, bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, English as a second language. Di mana saja? Di India, di Pakistan, di Bangladesh, di Malaysia, di Filipina, negara-negara bekas jajahan Inggris itu. Nah, diperkirakan yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua itu ada 600 juta orang. Jadi, kenapa bahasa Inggris orang India dan Pakistan lebih bagus daripada orang Indonesia, Malaysia, juga Filipina juga, ya karena mereka pernah dijajah oleh Inggris. Kita walaupun 350 tahun dijajah Belanda, kita nggak bisa bahasa Belanda. Mestinya kemarin kita dijajah oleh Inggris kali ya, biar nggak kesulitan belajar bahasa Inggrisnya. Ntar saya WA Perdana Menteri Inggris biar menjajah Indonesia. No, I'm just joking. Nah, yang ketiga, English as a foreign language. Bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Nah, di mana saja? Di negara-negara seperti Cina, Rusia, Indonesia, Korea, Prancis, dan seterusnya. Ada sekitar 2,5 miliar orang yang mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa asing karena nggak digunakan di sekolah, bukan sebagai bahasa pengantar sehari-hari di instansi pemerintah misalnya, bukan bahasa resmi negara. Nah, itu. Jadi itulah yang dimaksud dengan English as a foreign language, sebagai bahasa asing. Nah, kembali kita ke TOEFL. TOEFL itu singkatan dari Test of English as a Foreign Language, tes bahasa Inggris yang dikembangkan oleh Educational Testing Service di New Jersey, Amerika Serikat sejak tahun 1963. Tes ini digunakan untuk mengukur kecakapan profisiensi berbahasa Inggris seseorang dalam konteks akademik. Jadi konteksnya akademik. Jadi kalau kita mau kuliah di luar negeri, di negara-negara yang berbahasa Inggris seperti Amerika, Kanada,
itu menggunakan TOEFL. Tapi kalau misalnya kita mau bekerja di sana, itu tesnya lain lagi, bukan TOEFL namanya, ada TOEIC namanya. Jadi ini kecakapan proficiency bahasa Inggris dalam konteks akademik, perkuliahan, mau sekolah misalnya. Nah, itu. Terus kegunaan tes TOEFL, kalau dulu cuma orang mau kuliah ke luar negeri, sekarang sudah beralih fungsi. Tidak hanya sekedar itu saja. Mendaftar di beberapa SMA favorit di Jakarta misalnya harus pakai tes TOEFL. Mendaftar di perguruan tinggi dalam dan luar negeri, kamu masuk ITB, UGM misalnya, S2 maupun S3 ke luar negeri pakai tes TOEFL. Mendapatkan beasiswa, ada ratusan beasiswa yang siap dilamar kalau kamu bisa punya TOEFL 525 misalnya, atau 500 ke atas. IPK lebih dari 3, itu banyak beasiswa yang bisa dilamar. Kemudian untuk melamar pekerjaan di perusahaan swasta atau negeri. Jadi selain nilai IPK, mereka minta nilai TOEFL-nya berapa. Bahkan ada juga yang mensyaratkan tesnya itu, bahasa Inggrisnya, itu biasanya TOEFL. Jadi kita nggak bisa lari dari TOEFL ternyata. Kemudian kenaikan jabatan atau promosi. Saya punya pengalaman ngajar di Bank BRI beberapa tahun yang silam. Itu karyawannya pengen naik pangkat jadi kepala cabang di beberapa kota di Jambi misalnya. Nah, untuk itu mereka harus tes TOEFL, lalu di kursus. Waktu itu saya mewakili Universitas Jambi, saya pernah ngajar di BCA juga. Oke, itu fungsi TOEFL. Nah, jenis-jenis TOEFL kita harus kenal juga. Ada 3 jenis TOEFL. Yang pertama PBT, Paper Based Test. Sesuai dengan namanya, itu tesnya menggunakan kertas dan pensil. Sampai sekarang masih digunakan dan belum tergantikan ya, walaupun sudah ada yang versi terbaru. Yang kedua, menggunakan komputer, namanya computer based test. Sudah agak jarang dipakai. Tapi yang paling populer sekarang internet based test. Sejak 2006 atau 2005 di Indonesia sudah diperkenalkan. Itu orang tesnya pakai internet. Nah, yang kita bahas kali ini adalah yang nomor 1, paper based test. Karena itu paling lazim. Tesnya juga bisa di hampir seluruh provinsi di Indonesia ada. Kalau internet itu tidak semua tempat ada di Indonesia bisa menyediakan tes TOEFL yang berbasis internet. Oke, jadi tes TOEFL yang paper menggunakan tes itu tadi sudah saya bilang menggunakan lembaran kertas soal yang harus diisi dengan pensil 2B biasanya. Nah, yang diujikan itu ada listening, structure, dan reading. Waktunya sekitar 2-2 jam setengah. Ini. Jadi, pertama kali kita dites listening. Ada 50 soal, pilihan ganda semuanya. Tapi listening itu ada 3 model soal. Nanti kita jelaskan dalam pertemuan lain. Waktunya 30 menit. Jadi ada percakapan juga, ada percakapan panjang, ada percakapan pendek, kemudian ada perkuliahan gitu. Satu soal biasanya dikasih waktunya 10 detik sejantung menjawab. Nah, yang kedua, structure and written expression ini grammar, tata bahasa. Jumlah soalnya ada 40, waktunya hanya 25 menit. Jadi satu soal itu nggak sampai 1 menit. Kemudian yang terakhir, reading. 50 soal itu waktunya 55 menit. 50 soal ini terdiri dari 5 teks bacaan, masing-masing bacaan 10 pertanyaan. Nah, dari 140 soal selama 110 menit, nanti dicek berapa jumlah jawaban yang benar, nanti lalu dikonversi. Ada sistem konversi tersendiri. Nanti akan muncul nilai kita itu paling rendah itu 216. Jadi walaupun tidak ada jawaban yang benar satupun dari 140 soal, kita masih dapat nilai 216. Jadi bisa sombong lah sama orang di rumah, oh ya aku dapat 216. Nah, nilai tertinggi
kita betul semuanya itu 677. Jadi kalau ada yang bilang dia punya nilai TOEFL 850, dia bohong itu. Karena paling tinggi cuma 677. Kecuali kalau dia mungkin tesnya di planet Mars atau planet Venus, nggak tahu. Oke. Demikian penjelasan tentang paper based test. Kemudian ada yang model yang kedua, komputer. Sesuai dengan namanya, tesnya menggunakan komputer. Nah, tapi materi yang diujikan beda. Jadi kalau tadi cuma listening, structure, sama reading, ini ada tambahan yaitu writing, menulis. Dan cara penilaiannya juga berbeda karena melalui komputer. Range nilainya 0 sampai 300. Waktunya 2 sampai 2 jam setengah. Kita nggak bahas itu karena yang komputernya agak jarang dipakai orang. Nah, internet ini yang paling populer sekarang. Beberapa beasiswa sekarang malah mensyaratkan nilai TOEFL yang berbasis internet. Itu tesnya menggunakan internet, jadi pesertanya tesnya langsung online dengan ITS, menjawab soal tesnya juga secara online. Nah, materinya itu agak ini komplit. Jadi ada reading, ada listening. Nah, speaking dan writing yang tidak ada pada paper itu ada pada internet. Speaking ini tesnya berupa wawancara, atau kita dikasih topik, lalu ngomong, lalu mereka rekam, nanti dikasih nilai. Writing ini biasanya menulis esai, mungkin dikasih topik, dan seterusnya. Nah, sedangkan structure tidak ditanyakan, dia include dalam writing. Jadi kalau kita nulis esai misalnya, dia akan cek structure kita sudah bagus apa enggak. Ketika kita speaking, berbicara, dia akan cek structure kita udah benar apa enggak. Nah, lama waktu tesnya tuh 4 jam, cukup lama ya. Nah, nilainya kisarannya 0 sampai 120. Di Jambi setahu saya belum ada yang tes TOEFL yang berbasis internet, adanya di Jakarta. Biayanya mungkin sekitar 2 jutaan ya. Itu belum termasuk tiket pesawat pulang pergi sama penginapan di situ. Nah, ITP itu ini yang cukup populer. ITP singkatan dari Institutional Test Program. Jadi kalau kita mau melamar beasiswa yang menggunakan paper, yang biasanya yang diminta itu adalah yang ITP ini. Tesnya sama yang saya bilang tadi, ada listening, kemudian structures, terus reading, 140 soal, 110 menit. Biayanya biasanya 550 ribuan, sekitar itu. Kalau di Jambi biasanya di UPT Bahasa Universitas Jambi yang di Planepura. Ini biasanya dipakai untuk melamar beasiswa ke luar negeri, menggunakan paper seperti yang saya bilang tadi. Ada beberapa pertanyaan, misalnya apa yang dimaksud dengan official TOEFL test? Jadi yang maksudnya official itu tes resmi, itu berarti tes yang dikeluarkan oleh ITS. Ya, walaupun yang mengadakannya mungkin UPT Bahasa barangkali. Nah, ini tuh membedakan yang official itu yang dikeluarkan oleh ITS. Kemudian ini ada pertanyaan, apabila saya ingin keluar negeri, TOEFL test yang bagaimana yang harus saya jalani? Berapa biaya tesnya? Nah, skor TOEFL yang berlaku di dunia tentu saja skor internet based test TOEFL. Jadi kalau mau melamar langsung ke luar negeri itu mereka minta internetnya. Walaupun setahu saya juga yang menggunakan ITP itu bisa juga dipakai kadang-kadang. Nah, biayanya sekitar $150 mungkin berapa? 2 juta lebih ya, persis. Nah, pertanyaan berikut ini, kalau saya sudah pernah menjalani
TOEFL test tapi yang PBT, maksudnya paper based test, apakah bisa diterima di luar negeri? Nah, ini sudah saya jawab tadi, tergantung di beberapa universitas. Jadi ada yang mau menerima itu, ada yang mintanya internet, ada yang malah mintanya IELTS to tes yang lain lagi. Jadi tergantung universitasnya. Atau tergantung beasiswanya juga. Nah, pertanyaan berikutnya, berapa standar TOEFL skor minimal rata-rata untuk melanjutkan studi ke luar negeri? Tadi sudah saya sebutkan, jadi kalau untuk master, program master, rata-rata beasiswa itu mintanya 500 atau 525. Jadi kalau kita mau kuliah master di luar negeri, mereka minta TOEFL 525. Itu yang beasiswa Australia. Ada yang 500 misalnya, kayak yang ke Jepang. Jadi, kalaupun kamu pengen kuliah di Jepang misalnya, atau di Korea misalnya, jangan dipikir bahwa nanti nilai yang diminta adalah nilai bahasa Korea atau bahasa Jepang. Enggak, tetap saja nilai TOEFL yang diminta. Nah, cuman beasiswa itu macam-macam. Mereka juga mintanya kisarannya macam-macam juga. Kalau untuk PhD, kalau yang mengambil S3 di luar negeri itu rata-rata mintanya mereka 550 ke atas. Tergantung lagi beasiswanya. Nah, bagaimana hubungan skor yang diperoleh dengan tingkat penguasaan bahasa Inggris seseorang? Terkadang mungkin kita pernah dengar ada orang bahasa Inggrisnya ngomongnya just bagus, tapi ketika tes TOEFL malah rendah. Ya, penyebabnya bisa macam-macam. Nggak pernah latihan misalnya, nggak mengenal tes TOEFL itu apa misalnya. Jadi nilai TOEFL yang tinggi belum tentu bahasa Inggrisnya perfect ya. Demikian juga sebaliknya. Tapi biasanya orang yang kalau sudah TOEFL-nya tinggi, ya nggak mungkin lah dia nggak bisa ngomong bahasa Inggris sama sekali. Karena untuk bisa untuk bisa nilainya tinggi kan mereka juga harus belajar sungguh-sungguh. Nah ini, jadi kalau elementary itu kisarannya TOEFL 310 sampai 420. Kalau menengah bawah, low intermediate itu 420 sampai 480. Kemudian menengah atas itu 480 sampai 520. Nah, tingkat mahir atau advance itu 525 sampai 677. Makanya saya bilang tadi, beasiswa ke Australia dia mintanya segini kalau mengambil master. Oke, demikian penjelasan singkat saya tentang apa itu TOEFL. Nah, untuk materi TOEFL itu silakan saksikan video saya yang lain. Tapi untuk sementara saya kira cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye.